Baik, alhamdulillah pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Masih ada satu sesi untuk tanya jawab. Ada Mas Ulwan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Jumharudin LC. Silakan Mas Ulwan, boleh berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang mendapatkan harta namun dengan cara yang batil, lalu kemudian dibagikan kepada rakyat miskin. Nah itu apakah boleh? Lalu kemudian bagaimana dengan penerimanya atau rakyat miskin yang menerima hal tersebut? Terima kasih. Baik Mas Ulwan, pertanyaan sangat bagus sekali, silakan Ustadz. Nah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang amalnya yang baik. Apa amal yang baik? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan ajaran Nabi cara mencarinya. Lalu bagaimana orang-orang yang menerima? Orang yang menerima itu halal. Yang menerima halal. Kenapa? Contohnya nih, pencuri mencuri lalu beli bakso. Kira-kira tukang baksonya bagaimana? Karena tukang bakso menerima uang itu akadnya jual beli, bukan pencurian. Adapun yang mencuri dia dapat dosa. Tukang bakso mendapatkannya jual beli halal. Fakir miskin menerimanya sebagai hadiah. Akadnya hadiah. Hibah. Sedangkan yang korupsi dia mengambil harta itu dengan cara yang tidak benar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah fikih yang berbunyi, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik itu tidak pernah akan melegalkan seluruh cara. Jangan mentang-mentang tujuannya baik kemudian semua jadi halal. Tidak demikian kata para ahli fikih. Masya Allah, luar biasa. Yang suci akan menjadi suci, begitu juga sebaliknya begitu Ustadz ya. Baik, selanjutnya ke Mbak Septi, insya Allah akan dijawab oleh Kiai Syarif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septiana, saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Apaan izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita diberi oleh seseorang harta dalam bentuk gratifikasi? Bagaimana hukumnya dalam Islam menerima harta dalam bentuk gratifikasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hampir sama seperti yang tadi ya. Silakan Yai. Iya. Kalau ada ittifak di awal, maka dia masuk kepada riswah, sogok menyogok. Kalau kita nggak pernah meminta, kemudian dia memberikan hadiah, masuk kepada hadiah, ya namanya, bahkan Nabi menyuruh saringlah kalian memberikan hadiah agar timbul rasa cinta. Cuma kalau misalnya ada deal-deal di awalnya, ya jelas itu riswah lah. Udah sogok, udah ada kepentingan, ada alasan tersendiri yang membuat seseorang nih tumben-tumbenan ngasih hadiah karena dapat job dari dia gitu kan. Jadi buat kita semuanya, jangan kemudian takut untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang memang kita ingin menambahkan kasih sayang, cinta sesama kita, tolong menolong. Bahwa kemudian kita ngelihat para salafun saleh, mereka hati-hati betul untuk sesuatu yang akan masuk ke dalam diri dia. Bahkan kalau kita ngaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, mereka orang-orang yang sangat hati-hati, bahkan pada perkara yang mubah saja mereka menjaga diri gitu. Apalagi perkara yang kemudian sampai ke syubhat ya, atau apalagi sampai ke haram. Jadi buat Ananda Safety, mahasiswi Unisma, ya, menurut agama kita bahwa dalam hal itu maka tidak diperkenankan. Mungkin ada yang ingin tambahkan. Berarti yang suka selingkuh itu jangan-jangan makan yang haram Ustaz ya? Ya suka. Boleh ditambahkan saja Mari, bagaimana Ustaz? Silakan. Iya, menarik sekali. Karena banyak orang bersemangat sekali kalau untuk maksiat, tapi untuk taat itu malas sekali. Nah itu dampaknya. Jadi kepada yang halal nggak selera, tapi kepada yang haram selera.
Nah itu boleh jadi disebabkan harta haram yang dia makan selama ini. Hati-hati makanya. Analisanya luar biasa ini, mengingatkan kita semuanya untuk menjaga diri dari perkara yang tidak halal gitu ya. Amin, amin, amin. Lalu kita melihat seperti ini Ustaz, seperti yang kita lihat selama ini secara kasat mata manusia adalah segala sesuatu yang kita mandang materi itu adalah harta begitu Ustaz ya. Kita melihat ada orang dengan mendapatkan mereka kaya, kemudian dari anak istrinya semua keluarganya toh aman-aman saja begitu. Begitu juga sebaliknya dengan orang yang mungkin secara ekonomi jauh berbeda di bawah begitu, namun secara keluarganya mungkin menderita begitu. Kita melihatnya bagaimana orang yang kaya dengan mendapatkan yang mungkin mendapatkan yang haram, namun keluarganya sehat-sehat saja, bahkan bahagia. Ini bagaimana Yai dan juga Ustadz melihatnya? Ya, saya ingin berbagi dengan beliau. Kalau Al-Quran sudah memberikan sebuah informasi tentang mereka yang memang dibuat ombang-ambing oleh Allah untuk terus berkubang dengan dosa. Jadi bukan standar bahwa pada saat dia di dunia aman-aman saja kemudian dia berarti kekasih Allah. Enggak jadi ukuran. Ente kalau misalnya ngelihat ada orang kaya kemudian mereka kayaknya hidupnya tenang saja, itu di permukaan. Dan yang pasti mereka wamalahu fil akhirati min khalaq. Karena memang ada redaksi doa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang cuma minta faminhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia enggak ada bagian di akhirat. Mungkin itu. Silakan. Ada kalimat yang sangat luar biasa. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan ketaatan kecuali kepada siapa yang dia cintai. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustaz Jum Harudin LC dan juga Kiai Syarif Mataji. Terima kasih atas tausiah, mudah-mudahan menjadi muhasabah dan juga tadabbur bagi diri kita semua untuk semakin berhati-hati terhadap harta yang pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi hasibni hisaban yasira, Rabbi hasibni hisaban yasira. Insyaallah nanti akan diteruskan oleh doa oleh Kiai Haji Syarif di akhir acara ini. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akhiri majlis kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami mohon juga Engkau berikan ampunan untuk kedua orang tua kami. Kami mohon juga Engkau berikan ampunan atas kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Ilahana, berikan kami keberlimpahan karunia untuk taat kepadamu ya Allah. Untuk bisa berbuat banyak buat agama kami ya Allah. Untuk bisa berbuat banyak bekal akhirat kami ya Allah. Jadikan harta itu menjadi kami untuk semakin taat beribadah kepadamu, bukan semakin jauh darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.